kita tuh menikah tuh bukan karena cinta gitu, karena nggak Baim Wong pernah bilang di depan istrinya, aku ini pernah suka sama Gigi, tapi keduluan sama Rapi. Seandainya Paula kayak Nagita, cantik, pintar, sabar, putih, tapi dengan nada bercanda. Tapi walaupun sambil bercanda, sakit banget kalau dibandingin kayak gitu misalnya. Belajar dari pasangan Baim dan Paula, pentingnya memilih pasangan yang setara dan saling menerima. Untuk para laki-laki, pilihlah wanita yang sesuai ekspektasi kalian. Sebab dibanding-bandingkan dengan wanita lain, itu sakitnya luar biasa. Yang tahu diri kita, yang tahu kita, itu kan sebenarnya diri kita sendiri. Maksudnya rumah tangga kita. Dan saya yakin sih, setiap rumah tangga tuh pasti ada masalah, ya kan? Masalah makanya tadi, apa namanya, mungkin KDRT, finansial, abusive secara verbal, apa segala macam. Jadi sebenarnya pintar-pintar kita menanggapi itu sih. Makanya kenapa balik lagi ya, kalau aku balik lagi ke Allah ya. Jadi maksudnya dalam arti kita minta bimbingan Allah aja gitu. Terus kamu bilang sendiri kan, Paula yang taat agama, nggak mungkin selindut segala macam gitu. Iya, aku rasa itu juga emang nggak mungkin ya. Aku berdoa aja lah, karena dia udah lagi pisah sama anaknya hampir 1 bulan ya. Jadi supaya bisa bareng lagi. Artinya sering cerita ya, kayak Paula ke Fikram. Ya, sama Caca juga sering cerita. Nggak mungkin. Saya mau lihat Paula terakhir. Tadi mau surprise ini. Tapi nggak bisa. Iya, gimana Kak? Aku kurang tahu sih, cuman yang pasti kita berdoa aja yang terbaik ya buat mereka. Padahal ya Im ya, di luaran sana banyak kok yang seperti ini gitu loh. Maksudnya ada kok, gue sering ketemu suami-suami yang pelit sama anak istri, tapi ya royal sama orang luar. Kalian pernah ketemu? Biasanya ya ada suami yang pelit sama anak istri tapi royal sama orang luar tuh, yang mereka cari tuh ini apa? Sebuah nama baik, sebuah pujian, sebuah dukungan. Suatu saat kalau misalnya orang ini, suami tersebut nih, ada sebuah masalah, dia pikir tuh orang-orang di luaran sana pasti percaya sama gue, ngedukung gue karena gue udah berbuat baik untuk orang lain dan gue royal gitu loh. Jadi intinya tuh gini, kamu kan seorang suami, seorang kepala keluarga. Jika dalam rumah tangga kalian bermasalah, yang harus bertanggung jawab ya seorang suami ya. Kalau misalnya dalam rumah tangga kalian punya aib, ya kalau bisa ya disembunyiin atau diselesaiin antara suami dan istri. Jangan diumbarkan untuk dilihat orang lain ataupun didengar orang lain. Makanya sekarang banyak orang yang nggak percaya sama lu, tapi lebih ngedukung bini lu. Karena bini lu kebanyakan diam gitu loh. Sedangkan kamu nangis-nangis ya, menceritakan apa yang udah terjadi, apa yang kamu udah kasih gitu loh. Adanya perselingkuhan dengan inisial D, ya ini aku ngurusin ya, DS ya, itu bukan sama sekali, bukan Dimas Seto nih ya, aku bilang, bukan Denny Sumargo, bukan juga. Ada inisialnya N. Bukan juga ya? Bukan. N siapa? N itu siapa sosoknya? Kenapa? Sosoknya seperti apa? N sendiri apakah dari kalangan selebriti atau karyawan atau apa? Teman baik Baim di kantor. Merupakan bagian dari apa? Tim produksi, karyawan atau boleh dibilang atau orang lain, rekan bisnis atau apa? Enggak rekan bisnis sih. Orang teman baik, orang lain ya. Bisa bilang orang lain ya, teman baik. Isu perselingkuhan Paula Verhoeven dari Baim Wong mencuat di tengah gugatan cerai. Bahkan, sahabat Baim Wong belak-belakan mengungkap sosok selingkuhan Paula Verhoeven. Baim Wong diketahui resmi menggugat cerai talak Paula Verhoeven pada 7 Oktober 2024. Penyebab perceraian muncul karena dugaan perselingkuhan yang dilakukan Paula Verhoeven. Vista Putri, sahabat Baim Wong, kini mengungkap bukti berupa adanya chat mesra hingga CCTV yang menunjukkan Paula selingkuh. Lebih lanjut, Vista Putri mengaku Baim Wong sendiri
yang menceritakan soal dugaan perselingkuhan Paula Verhoeven. Menurut Vista, Baim Wong sudah menyimpan sendiri masalahnya selama setahun. Bahkan kala itu, Baim tak menegur kesalahan istrinya, namun ia memilih mengumpulkan bukti-bukti dugaan perselingkuhan yang dilakukan Paula. Vista Putri juga memastikan sosok yang diduga selingkuhan Paula Verhoeven bukanlah Dimas Seto. Dimas Seto memang sempat dituding sebagai sosok DS yang diduga menjadi selingkuhan Paula. Vista Putri menyebut jika sosok pria yang diduga menjadi selingkuhan Paula Verhoeven adalah karyawan pasangan suami istri tersebut. Menurut Vista, Paula dan pria itu sama-sama saling curhat hingga akhirnya merasa nyaman. Terlebih, kata Vista Putri, Paula Verhoeven sering ditinggal Baim ke luar kota. Antara kasihan dengan Baim Wong, asisten pribadi Paula kemudian mencoba memperlihatkan bukti pengkhianatan ibu dua anak itu. Di sisi lain, menanggapi ucapan Vista Putri, pihak Baim Wong yang wakili oleh kuasa hukumnya, yaitu Fahmi Bahmid, memberikan jawaban. Fahmi membantah dugaan karyawan kantor Baim sebagai selingkuhan Paula. Pihaknya tegas menyatakan nama sosok yang ketiga dalam rumah tangga Baim dan Paula sudah disebutkan dalam isi gugatan cerai. Sementara Fahmi menolak membocorkan inisial sosok diduga teman Baim yang bermain api dengan Paula. Meski demikian, Fahmi menegaskan Baim sangat tersakiti dengan dugaan pengkhianatan istrinya tersebut. Apalagi rumah tangga keduanya sudah berjalan selama 6 tahun. Tak mau banyak berstatement, Fahmi meminta menanyakan masalah rumah tangga Baim pada sang aktor secara langsung. Saya pengen bahas tentang kehidupan perceraian para artis dan public figure. Saya tuh bingung kenapa netizen tuh berpihaknya pilih kasih. Waktu kasus Baim kalian bilang, ih apaan sih nih laki mulutnya lemes banget. Mau cerai-cerai aja, ngapain ngasih tahu istrinya selingkuh atau enggak. Padahal dulu ada yang namanya kasus Pak Ahok. Kalian mencaci maki Ibu Vero karena kalian percaya banget waktu Pak Ahok bilang Bu Vero tuh selingkuh dan nggak bisa diperbaiki lagi. Ya nggak? Bahkan setelah Pak Ahok sudah move on, masih membahas tentang enaknya pernikahan yang sekarang dibanding yang dulu. Kalian nggak ada yang bilang Pak Ahok mulut lemes. Padahal menurut saya kalau udah move on aja, nggak usah bikin konten-konten atau statement-statement yang akhirnya nanti kan yang jatuhnya yang terluka anak-anak loh mendengar itu di sosial media atau platform sosial media gitu kan. Nah lalu kalian bilang, seburuk-buruknya istrimu, dia tuh ibu bagi anak-anakmu. Saya setuju, tapi itu juga konsep yang sama perlu diterapkan dalam wanita. Waktu Celine cerai sama Steven, kan kalian caci maki Steven. Celine kan yang kasih tahu kenapa dia bercerai, karena Steven begini, Steven begitu. Dan kalian langsung membela Celine mati-matian. Girang Steven baru kali ini nih dikasih kesempatan ngomong sama Denny Sumargo, tetap kalian hina. Bukankah konsepnya sama? Dengan menjelekan suami, itu anak-anak kan juga jadi dengar, oh bapaknya kayak gitu ya, kan jejak digitalnya ada. Apakah sosok ayah itu nggak penting? Anak harus memilih antara ayah dan ibu, karena ayah tidak bisa melahirkan, jadi ayah tidak penting, yang dipikirkan cuma ibu aja. Itu pertanyaan saya. Kasus Ryuka Bunga, Harry Hore salah, iya, dia chat kayak gitu kecentilan, tapi Harry Hore itu belum melakukan perjinahan secara fisik, ya kan? Tapi dia dibantainya kayak apa? Coba, kalian nggak marah sama Ryuka Bunga yang mengekspos kelakuannya Harry Hore sampai chatnya aja di screenshot di ini? Kalian nggak marah gitu? Bahkan kalian menghujat Harry Hore secara berlebihan, mentang-mentang fisik dia jelek dia digituin. Jadi kalau fisik dia cakep dibela gitu. Ini aku bingung sama cara netizen berpikir. Kalau saya boleh jujur, kalau kita ngomongin kasus yang bukan kriminal ya, masalah rumah tangga pada umumnya, kalau boleh jujur, siapa yang harus introspeksi diri? Kedua belah pihak. Kita nggak bisa bela
salah satu pihak. Apalagi kalau kita juga sebenarnya nggak tahu persis permasalahannya ada di mana. Tapi netizen ini tanpa sadar jadi gusur dadakan, menghina salah satu orang tuh berlebihan. Padahal apakah betul-betul tahu persis? Enggak, taunya cuma dari sepotong-sepotong video doang. Lalu berasumsi. Waktu Gading Martin bercerai, kalian kan caci maki Gading Martin. Oh iya, track record Gading Martin tuh jelek. Dulu dia playboy, dulu dia begini, dulu dia begitu, dulu kan. Tapi sekarang kalian anggap dia tokoh yang baik. Kan agak bingung ya sama netizen Indonesia gini. Coba menurut kalian gimana?